Hai, selamat sore. Sore ini ya, kita lagi ada di segmen Miss Cur alias Kamis Curhat barengan sama aku Nur Ma'ruf gitu. Dan aku juga pengen ngucapin terima kasih buat kalian yang tadi udah pada DM Instagram Hipwi ngirimin curhatan kamu. Ada banyak banget ternyata, tapi nanti dulu ya bacainnya. Aku pengen nyapa dulu yang sudah gabung di sini nih, di kolom komentarnya Hipwi ya. Ada namaku Yudi pakai huruf H. Halo. Terus ada juga Rizya Widya S, ada Jeffrey Sky, terus juga ada Rifandi Wicaksono, terus ada Arif TSB yang dada-dada ya kan. Terus ada juga SFRHMT yang ngasih jempol. Coba kasih tahu aku, kalian lagi nonton live-nya Hipwi di mana sih? Udah pulang kantor, udah pulang kuliah? Atau mungkin kamu pulang ekskul gitu kalau masih SMA ya kan, siapa tahu. Ayo yuk yuk, ini katanya ada yang gajiannya masih lama. Rista Widya S, nggak apa-apa, aku temenin ya, sabar aja, nanti juga akan gajian terus habis lagi 1 hari. Terus ada juga Betlinda, terus ada juga waduh kok menghilang. Ada juga nih katanya yang lagi nonton di rumah sambil rebahan. Wah enak banget ya, kalau aku jam segini masih kerja. Pengen juga sebenarnya rebahan, nggak masalah. Nah kalau misalnya kamu pengen curhat sore hari ini, jadi kan biasanya Instagramnya Hipwi itu punya tema-tema tertentu gitu. Nah kalau Miss Cur ini kamu bebas mau curhat tentang apapun, kayak misalnya gimana kerjaan kamu selama, kita kan gak ketemunya sebulan ya, jadi mungkin kamu memiliki unek-unek selama sebulan itu dengan tentang kerjaan, atau mungkin love life, atau mungkin kamu lagi kena friend zone kan, kayak gitu kamu bisa curhat ke aku, nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya. Terus ada siapa lagi nih, ayo dong kasih tahu aku gimana hari kamu yang sudah mau menuju weekend tapi ngelewatin Jumat dulu ya. Nggak apa-apa. Gimana, apakah hari ini bos kamu rese atau justru bos kamu baik hati bagi-bagi martabak gitu atau pizza ya kan. Nih katanya ada yang baru pulang, ada TNFW, baru pulang dari mana nih? Dari Korea. Terus ada juga Andin DC, Kak bikinin pantun yang lucu dong buat PR matematika aku. Anda ini memberi beban saya saja. Saya masih nunggu gajian loh ini loh. Jangan gitu dong. Aku mikir dulu ya. Terus ada juga Adi CHYNTI. Adanya Kak aku pusing banget tahu Kak. Bentar lagi UN dan ujiannya banyak banget, lelah gitu. Oh iya ya udah mau ujian nasional ya. Kamu SMP atau SMA sih? Biasanya emang kalau UN tuh stressful sih, karena kan selain pelajaran yang susah itu biasanya kamu juga dapat pressure antara ekspektasi kamu sendiri ya kan, terus belum lagi nanti buat syarat masuk ke SMA atau SNMPTN itu kan biasanya pakai nilai ujian juga yang dipakai gitu ya, biasanya itu juga memberikan beban gitu, makanya kamu jangan menghabiskan terlalu banyak waktu. Ya boleh sih menghabiskan waktu untuk belajar, tapi maksudnya kamu bisa sekali-sekali jalan-jalan gitu, jalan kaki gitu ke warung atau ngapain, kayak jangan di depan buku melulu ya, jangan di depan buku melulu, terus jangan juga di depan laptop, atau kalau sekarang kan udah banyak ya les-lesan online gitu kan, sekali-kali kamu bisa jalan-jalan aja gitu yang murah. Terus ada juga Rista Widya S, katanya Kak gimana supaya terbebas dari friendzone. Saya juga sebenarnya agak bingung ya, karena friendzone itu kan terjadi ketika salah satunya ngarep ya. Mungkin kalau membebaskan itu agak susah ya, karena kamu akan selalu bertemu dengan dia gitu. Kalau suka sama orang tapi misalnya kalian nggak ketemu gitu kan enak, cuman kalau friendzone emang agak susah. Cuman mungkin kamu bisa membatasi gitu, kalau misalnya biasanya intens chatting berdua tiap hari kayak gitu, mungkin kamu bisa membatasi biar itu tadi terhindar dari perasaan yang kayak menebak-nebak gitu, kayaknya dia suka deh padahal sebenarnya enggak gitu.
Atau kalau kamu yakin dia punya perasaan yang sama sama kamu bisa bukan mengungkapkan tapi memancing kali ya. Jadi memancing apakah dia juga memiliki perasaan yang sama sama kamu. Casey MK DPT. Nah ini nih, Kak kasih tips how to deal with toxic people dong. Ya, itu tadi kayak aku bilang tadi. Kalau misalnya toksiknya baru ketahuan awal-awal dan emang belum setoksik itu, kamu mungkin bisa ngasih tahu dulu baik-baik, diajak ngobrol, dipancing gitu kan. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu sampai kamu setoksik ini gitu. Terus kalian bisa mencari solusinya gitu kan. Tapi kalau emang ternyata dia setoksik itu ya mau gak mau kamu bisa menghilang perlahan gitu. Soalnya kadang toksik tuh mungkin kamu pengen mengubah dia menjadi seseorang yang lebih baik gitu, tapi emang kadang orang tuh bebal gitu, susah dikasih tahu gitu kan, jadi bikin ribet diri sendiri. Terus siapa lagi? Ada Unike 4496. Kak, gimana kalau pacar yang tiba-tiba perasaannya jadi berubah, anggap kita saudara dan minta putus? Emang selama ini gimana sih? Pacar kamu suka nyuruh kamu bikinin kopi sama teh, terus kamu jadi dianggap adek gitu. Kok bisa gitu ya? Itu menurut aku cuma cari-cari alasan aja sih. Sebenarnya pengen putus aja, mungkin bosan gitu. Gitu. Tapi kalau udah kayak gitu ya udah. Emang sesuatu yang dipaksakan itu kan jadinya nggak baik. Jadi ya mungkin kamu juga bisa introspeksi kenapa dia sampai menganggap kamu adiknya gitu. Oke, ada Gusti Citra P. Kak, aku nggak pede banget nih sama perut buncit aku. Olahraga dong. Kamu bisa memilih berbagai jenis olahraga dan biasanya katanya ya perut aku buncit juga nggak sih? Biasanya katanya yang paling ngaruh tuh sit up. Nah, kamu bisa mulai rutinitas pagi kamu sebelum ke kantor gitu ya dengan cara sit up, plank, push up mungkin kayak gitu loh. Terus siapa lagi nih? Ada Arintia, katanya Kak tips LDR beda kantor dong. Kalau kantornya depanan doang berarti Anda tidak LDR. Cuman kalau misalnya kamu LDR-nya emang kantornya jauh, yang satu di Jogja, yang satunya mungkin di Uganda gitu kan, kamu bisa, sebenarnya aku nggak begitu ahli ya dalam LDR karena belum pernah juga gitu LDR. Makanya kayaknya ada yang lebih ahli yang bisa ngasih tahu kamu seputar tips LDR. Tapi ini berupa buku. Namanya adalah LDR Survival Kit yang sekarang udah bisa kamu beli di toko offline itu di Gramedia dan lain sebagainya gitu. Nanti di situ kamu bakal dikasih detail banget deh gimana caranya saat kalian sedang mengalami masalah terus sama-sama sibuk tuh gimana. Kan biasanya kayak gitu kan, masalah LDR sama-sama sibuk terus satunya ngiranya yang satu selingkuh kayak gitu-gitu. Gitu. Cocok ya pakai ini. Oke, Kak gimana caranya jadian kalau nggak ada doinya? Berdoa, bergaul, itu kalau nggak ada doinya gimana bisa jadian? Tadinya kamu harus banyak berteman dulu sama orang lain gitu. Oke, sekarang aku pengen, ini banyak banget sih sebenarnya udah join ya sebenarnya, tapi aku pengen bacain dulu. Tadi kan udah ada banyak banget yang masuk ke DM Instagramnya Hippie gitu. Nah salah satunya ada yang curhat panjang banget, ini aku bacain ya. Jadi ada yang udah pacaran selama 9 bulan, hubungannya jarak jauh, mungkin sekarang sama-sama ngerasa jenuh dan bosen. Nah terus timbul banyak masalah, entah yang masalah kecil jadi besar. Oh jadi ada masalah kecil tapi lama-lama jadi besar. Tapi aku masih sayang sama dia. Dan tiba-tiba di waktu yang bersamaan ada seseorang yang datang dengan tulus. Udah lama aku kenal sama dia. Terus kemarin Senin dia chat aku, ketemu dan nembak aku. Wow, cepet juga ya. Terus katanya dia bohong bahwa si yang curhat ini
katanya udah putus sama pacarku, tapi aku juga masih chat dengan pacarku yang jauh, tapi aku masih sayang dan gak mau ngelepasin dia. Di posisi aku, menurut Kak Admin salah enggak? Makasih Kak, katanya. Dan aku ngerasa takut kalau pacar aku jauh-jauh untuk ketemu aku di Jogja, tapi aku malah udah sama yang lain hanya karena saat ini kami sedang banyak masalah. Aduh, agak ini juga ya, agak apa namanya, agak sulit juga, karena yang namanya LDR tuh memang kuncinya komunikasi sih, dan kepercayaan yang harus dijaga itu tadi. Kalau misalnya mudah nggak bisa, itu sebaiknya kamu selesaikan dulu gitu loh urusan kamu sama pacar kamu, baru habis itu kamu buka hati kamu untuk orang lain. Gimana coba kalau ternyata jauh di sana pacar kamu ternyata banyak yang ngedeketin dan ternyata emang lebih kompatibel gitu, lebih cocok gitu sama dia daripada sama kamu, tapi dia udah menjaga komitmennya dia karena dia udah berkomitmen sama kamu gitu kan. Gitu kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku ya gitu, jadi diselesaikan dulu baru deh move ke orang yang lain gitu. Terus lanjut lagi, ada dari Afif APH, katanya balikan sama mantan. Kalau aku sih nggak mau balikan sama mantan, cuman kalau misalnya ternyata mantan kamu, ya namanya orang pasti berubah lah ya. Mungkin dia dulu childish, sekarang sudah lebih dewasa setelah apa yang dilaluinya dan sekian lama kalian gak bersama gitu. Mungkin udah ada yang berubah, tapi pasti dulu kalau dia emang beneran berubah, itu mungkin bisa kamu pertimbangkan gitu. Tapi kalau ternyata emang dia tuh dulu suka selingkuh gitu, kamu diselingkuhin, atau ternyata dia KD kekerasan dalam kalian pas pacaran gitu, itu kayaknya sesuatu yang menurut aku sudah gak dimaafin sih. You deserve someone better gitu. Terus ada juga NYFJRN, katanya nungguin 7 tahun dan masih nunggu, aku harus gimana? Ya Allah, 7 tahun, SD udah lewat setahun, itu harus gimana ya? Kalau kamu nunggu doang ya bakalan sampai 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun ya bakal nunggu terus. Tapi kalau misalnya kamu pengen berubah gitu status itu, kamu bisa take action lah. Ngapain kek mancing-mancing dulu gitu, ngajakin jalan kayak apa kek, gimana lah, paling nggak kamu jadi mengambil action gitu, jadi kamu nggak nyesel nantinya. Siapa tahu di tahun ke 7,5 kamu nunggu, atau mungkin kamu udah 10 tahun nunggu, ternyata dia tiba-tiba jadian sama yang lain, kan percuma. Dan jangan lupa juga kamu memberi kesempatan untuk membuka hati kamu untuk orang lain. Siapa tahu orang lain itu ternyata juga bisa cocok sama kamu gitu. Terus ada Widi, kalau cuma teman gak usah ngacak-ngacak rambut dan ngajak tos tiap ketemu, kalau lebih kasih kepastian dong, katanya gitu. Ih, jangan-jangan kamu aja yang kegeeran kali, orang mah ngacak-ngacak rambut, yang ngacak-ngacak rambut aja gitu, cuman yang bikin baper sih. Ya kalau misalnya kamu pengen dikasih kepastian, ya kamu memastikan dong gitu. Ngapain sih nunggu-nungguan, itu sih yang penyebab friendzone yang utama. Jangan nunggu, ya gak apa-apa sih, tapi harusnya kamu juga bisa tahu gitu loh. Masa nggak bisa ngebedain orang yang suka sama yang temenan doang sih, gitulah ya. Terus ada juga, salah nggak sih suka sama om-om? Nggak salah, kamu mau suka sama om-om, mau suka sama berondong, tapi jangan kemudahan ya, ntar kamu jadi pedofil. Kalau dia belum punya pasangan nggak masalah gitu. Tapi kalau dia punya pasangan dan kamu nekat ngedeketin dia, apalagi cuma buat morotin, itu yang salah gitu. Terus ada juga yang katanya lagi kesel sama diri sendiri, ngelakuin salah berulang kali tapi gak kapok, hidup makin gak baik. Nah berarti kamu udah sadar dong kalau sesuatu yang kamu lakukan itu salah. Berarti harusnya kan kalau udah sadar, kamu harusnya juga sudah mulai tahu apa yang benar ya kan, udah bisa ngebedain. Terus ya udah ketemu masalahnya, udah ketemu juga solusinya, tinggal kamu aja mau melaksanakannya atau tidak gitu. Oke, terus lanjut lagi, ada dari balik lagi ke sini, ada Chandra Tejo, katanya gimana caranya mengatasi pacaran beda semesta? Ikhlas. Ya namanya beda semesta, gimana caranya? Berarti kamu harus ikhlas.
Kak kalau punya pacar tapi dia punya pacar dan pacarnya itu pacar kita juga, gimana? Tanpa beda, namanya pacarception ya. Gak ada masalahnya, kan emang kamu berarti pacarnya dia, intinya gitu kan, ngerjain aja lu. Terus ada juga Iip Ipatunisa, Kak caranya mengetahui bakat kita. Agak sulit juga ya. Biasanya ada kok tesnya sebenarnya kalau mau yang lebih teknis ya. Ada tes penelusuran minat bakat, itu nanti kamu bakal dikasih beberapa tes gitu. Terus akhirnya bakal ketahuan kamu tuh cenderung kemana. Tapi kalau misalnya kamu pengen mengetahui sendiri, mungkin kamu juga bisa melakukan banyak hal. Jadi kamu nyobain banyak hal yang baru, terus kamu cek gitu, oh ternyata aku di bidang ini senang dan bagus, oh ternyata aku di bidang ini senang sih cuman gak bagus, atau ih gila aku di sini bagus banget gitu. Itu caranya untuk mengetahui bakat kamu. Terus ada juga Rindu Aksara, takut apa yang ditunjukin keluarga doi belum tentu seperti yang sebenarnya. Ini namanya penyakit nih, overthinking. Maksudnya kenapa gitu, kamu kok bisa bernegatif thinking terhadap keluarganya dia? Kalau misalnya kamu selama ini terbuka sama dia, pasti dia bakal ngasih tahu juga kok ke kamu keluarganya dia kalau misalnya nggak suka sama kamu gitu loh. Maksudnya itu intinya, jadi terbuka aja dan jangan overthinking, bikin ini menyakiti diri sendiri tau overthinking itu. Oke, kita lanjut lagi ke curhatan yang berikutnya. Udah masuk di DM Instagramnya Hibwi. Ada yang cerita kalau katanya keluarganya suka injek dan ngerendahin semenjak orang tua cerai. Katanya dia juga udah capek. Balik lagi ya, jadi kita nggak bisa mengontrol respon orang lain terhadap apa yang terjadi di diri kita, tapi kita bisa mengontrol respons kita terhadap tanggapan orang lain terhadap diri kita gitu. Jadi kalau misalnya mereka berkomentar yang buruk-buruk tentang perceraian orang tua kamu, mungkin emang sulit untuk menutup telinga dan sebagainya, tapi kamu bisa menggunakan itu untuk cambuk. Jadi untuk kamu membuktikan gitu loh bahwa emang kenapa sih kalau cerai gitu kan. Maksudnya dengan keadaan seperti itu pun kamu juga bisa berbuat lebih, maksudnya kamu bisa berkarya atau menjadi seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya gitu, mewakili keluarga kamu untuk memperbaiki hidup kamu gitu. Ntar paling kalau mereka lihat kamu sukses juga bakalan kicap, kalau enggak bakalan utang duit kan biasanya gitu. Terus ada juga yang lagi bingung, kenapa rasanya ibuku itu pilih kasih sama aku. Masa sih? Ini kamu anak keberapa? Soalnya biasanya kan orang tua itu bakalan lebih deket sama anak, kalau aku sih ngerasa gitu ya. Biasanya bakalan lebih deket sama anak yang lebih kecil gitu, adik gitu. Karena emang pengalaman kamu mungkin dirasa sama ibu kamu tuh lebih banyak daripada adik kamu gitu kan. Berarti kamu artinya sudah dikasih tanggung jawab, sudah dipercaya sama ibu kamu gitu. Jadi kamu ya menganggap itu sebagai sesuatu yang positif aja, toxic positivity ya. Cuman emang gitu sih. Jadi kalau misalnya kamu pengen deket juga sama ibu kamu, mungkin kamu juga bisa memulai lebih dulu gitu, memberikan perhatian gitu ya. Terus ada juga yang masih ngarep banget sama mantan yang bilang, maaf aku nggak bisa sama kamu setelah janji nikahin. Aduh, berarti udah ketahuan banget dia udah janji nikahin, tapi ternyata dia bilang gak bisa sama kamu. Itu kan dua hal yang sangat bertentangan gitu. Berarti untuk apa kamu masih mengharapkan dia? Kamu tuh berhak mendapat yang lebih baik gitu sih. Jangan ngarep-ngarep, itu tandanya dia tuh plan gitu. Justru bagus kamu belum nikah tapi dari awal udah dikasih tahu kalau dia tuh emang gak oke. Terus ada juga yang takut sebenarnya yang ditunjukkan. Oh ini tadi udah ya, yang ditunjukin keluarga beda sama yang sebenarnya udah. Terus ada juga yang pilih orang baru yang udah ngelamar atau orang yang nemenin dari dulu tapi gak ada kepastian. Kok pelik banget sih masalahnya. Cek dulu dia tuh nggak ngasih kepastian, alasannya apa? Apakah dia sedang daftar CPNS? Waduh. Tapi udah pasti gitu, maksudnya dia udah tahu goals hidupnya tuh bakalan kayak gini. Nah itu bisa lah kamu pertimbangin dia. Cuman kalau misalnya dia tuh udah gak ngasih kepastian, kemudian tebar pesona kesana kemari,
terus juga dia nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana, ya nggak ada salahnya sih kamu mempertimbangkan mas-mas yang datang di akhir tadi. Tapi jangan digabah juga, kamu juga harus kenal dulu sama mas-mas yang udah melamar kamu itu ya. Oke. Itu dia beberapa curhatan yang sudah masuk di DM Instagram Hipwi. Terima kasih untuk kalian yang udah DM. Next month berarti kamu bisa DM lagi kalau misalnya ada curhatan. Dan maaf juga yang belum sempat kebaca ya curhatannya. Kita jumpa lagi bulan depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan satu lagi, nyalakan tombol loncengnya. Bye! Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan. Hipwi bakal mempersembahkan video-video yang lebih menarik ke depannya.